Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semua Ananda siswa-siswi MI kelas 1 A dan B? Bapak doakan semoga Ananda semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran Al-Qur'an Hadits kelas 1 ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, Ananda semua, mari kita awali belajarnya dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anda semua, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadits, masih tentang huruf hijaiyah dan tanda bacanya ya. Ibu, bapak, orang tua, wali murid semua yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Pada pembelajaran kali ini kita masih membahas kompetensi dasar yang ke-1 ya. Kompetensi dasar pertama yaitu memahami huruf hijaiyah beserta tanda bacanya, fathah, kasroh, dan dhammah. Kompetensi dasar ini akan kita pelajari sampai mungkin untuk beberapa kali pertemuan ya. Untuk pertemuan hari ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah kemarin pertemuan pekan lalu Ananda semua kelas 1 kita belajar mengenal huruf hijaiyahnya. Nah, pada pertemuan hari ini melalui video ini, setelah pembelajaran melalui video ini, Bapak harapkan putra-putriku semua mampu memahami dan mengenal tanda baca atau dalam istilah Arab, istilah tajwid, tanda baca tersebut disebut harokat atau harokah atau juga syakal ya. Nah, jadi dalam pertemuan hari ini kita akan belajar mengenal harokat ya atau syakal ya. Anda semua pada pertemuan minggu lalu kita belajar huruf hijaiyahnya. Nah, sebelum kita mengenal harokat atau syakal, kita akan Bapak akan perkenalkan kembali untuk menguatkan tentang huruf hijaiyah dan nama-namanya. Kita ulang lagi. Kenapa demikian? Karena ternyata masih banyak Ananda semua di antara siswa-siswi kelas 1 ada yang menyebutkan ini A ya. Ini A. Padahal sekali lagi Bapak tekankan ini adalah alif ya. Kemudian ada yang bilang ini ja. Ini ja. Padahal ini adalah jim. Dan yang lainnya seperti ini. Ini katanya sa. Padahal ini huruf sin. Ini juga katanya huruf A. Padahal ini adalah huruf ain.
Ini juga huruf ma katanya. Padahal ini adalah huruf mim. Termasuk ini. Ini katanya na, padahal ini huruf nun. Dan yang lainnya. Ternyata masih banyak yang salah dalam mengucapkan nama-nama huruf. Kenapa ini tidak dibaca a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, dan seterusnya? Karena ini masih huruf murni. Ini semua huruf murni, nama hurufnya saja dulu ya. Adapun nanti dibaca a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, dan seterusnya, itu kalau sudah kita kasih syakal atau harokat ya, atau tanda baca yang akan kita pelajari hari ini ya. Sekali lagi kita belajar dulu huruf hijaiyahnya ya. Ini adalah alif ya. Jadi kalau kita tidak mengenal nama huruf aslinya, itu bahaya. Kenapa bahayanya? Di dalam surah Al-Baqarah ada ayat pertama. Ayat pertama dibentuk dari harful muqatta'ah ya, atau satuan huruf. Nah, ini kalau kita tidak mengenal huruf hijaiyah nama aslinya, kemungkinan ini tidak dibaca alif lam mim. Bisa saja anak tersebut nanti membacanya alama ya. Tidak dibaca alif lam mim, tapi dibaca alama. Karena apa? Karena dasarnya anak-anak diajarkan dari awalnya ini adalah a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, dal, za, ro, ja, sha, sha, shobo, sampai seterusnya. Tidak dikenalkan huruf-huruf nama aslinya ya. Oke, kita ulangi. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dod, po, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Itu semua huruf hijaiyah ada 29. Pak, ada yang kelewat ini. Kenapa nggak dibaca? Ini tambahan ya. Huruf hijaiyah totalnya semua ada 29 dan ini adalah lam alif. Lam alif ini bukan satuan huruf hijaiyah atau bukan huruf hijaiyah yang terpisah, yaitu gabungan huruf lam dan alif ya. Jadi lam alif ini bukan satu huruf hijaiyah ya, tapi huruf yang sudah terbentuk dari dua huruf lam dan alif ya. Ini huruf lam dengan huruf alif, kalau digabung, kalau disambung, ini akan berbentuk seperti ini, lam alif ya. Nah, itulah Anda semua nama asli huruf hijaiyah 29 huruf ya. Nah, sekarang kita akan coba mengenal tanda baca pada huruf hijaiyah. Atau sebenarnya tanda baca itu dalam pengenalannya harusnya disebutnya jangan tanda baca ya. Bapak akan menyebut itu adalah syakal atau harokat. Harokat ya. Kita akan mengenal harokat di sini. Yang akan Bapak kenalkan sekarang pada hari ini, harokatnya itu ada 3. Yang pertama ada harokat fathah, yang kedua ada harokat kasroh, dan yang ketiga adalah harokat domah ya. Bapak ulangi,
Yang pertama adalah fathah, bukan patah ya. Fathah. Sekali lagi, bukan patah. Fathah. Yang kedua kasroh. Yang ketiga dhammah. Orang tua zaman dulu mengenalnya jabar, JR, PS katanya. Tapi nggak apa-apa, itu zaman dulu. Tapi sekarang kita belajarnya secara baik dan benar. Kita akan mengenal fathah, kasroh, dan dhammah. Seperti apakah fathah? Kita lihat tanda fathah ini atau syakal harokat fathah ini ya, seperti ini. Nah, ini adalah fathah. Fathah ini ditempatkan di atas huruf hijaiyah ya. Ini fathah ditempatkannya di atas huruf hijaiyahnya ya. Jadi kalau ada huruf hijaiyah yang ada ininya, ada fathahnya, itu akan mengeluarkan suara vokal A ya. Dia akan mengeluarkan suara vokal A ya. Sekali lagi, ini adalah fathah ya, ditempatkan di atas huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah apapun ya, ditempatkan di atas huruf hijaiyah. Bagaimana suara vokalnya? Fathah ini akan membuat huruf hijaiyah mengeluarkan suara vokal A ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harokat kasroh. Seperti apa harokat kasroh? Kasroh ada di bawah. Ini harokat kasroh ya. Harokat kasroh ditempatkan di bawah huruf hijaiyahnya ya. Kalau tadi fathah di atas, lurus seperti ini bentuknya. Kasroh juga lurus, tapi ditempatkan di bawah huruf hijaiyah. Setiap huruf hijaiyah yang ada tanda kasrohnya atau ada harokat kasrohnya, itu akan mengeluarkan suara vokal I ya. Sekali lagi, setiap huruf hijaiyah yang bertanda harokat kasroh di bawah ini, huruf hijaiyah tersebut akan mengeluarkan suara vokal I ya. Itu harokat yang kedua. Harokat yang ketiga atau syakal yang ketiga adalah dhammah ya. Seperti apakah dhammah? Bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah dhammah ya. Seperti huruf wawu sedikit ya, tapi bukan wawu. Harokat dhammah ini ya, atau tanda dhammah ini sama, ditempatkan di atas huruf hijaiyah ya. Sama seperti fathah. Dhammah ini, harokat dhammah ditempatkan di atas huruf hijaiyah, cuman beda bentuknya. Kalau fathah ini lurus, kalau dhammah ini bentuknya sedikit seperti huruf wawu ya. Ini adalah dhammah. Setiap huruf hijaiyah yang ada tanda harokat dhammahnya itu akan mengeluarkan suara vokal U ya. Sekali lagi, setiap huruf hijaiyah yang ada tanda dhammahnya ini akan mengeluarkan suara vokal U ya. Ini fathah ada di atas, suara vokalnya A. Yang kedua ini kasroh ya.
suara vokalnya I, dan yang ketiga doma, suara vokalnya U, ya. Nah, itulah tanda baca dalam huruf hijaiyah atau kita kenal sebagai harokat, ya. Syakal boleh, harokat juga boleh. Tapi Bapak lebih suka menyebut ini adalah harokat. Harokat, ya. Baik, Anda semua sampai sini paham untuk nama-nama harokat yang 3 ini? Coba kita ucapkan bersama, ya. Ini namanya apa? Fathah, ya. Ini fathah. Suara vokalnya bagaimana? A, ya. Ini apa yang kedua? Kasroh, ya. Suara vokalnya bagaimana? I, bagus, ya. Ini yang terakhir apa namanya? Doma, ya. Suara vokalnya U, ya. Do, fathah, kasroh, doma. Suara vokalnya A, I, U. Demikian yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hari ini kita hanya belajar mengenal tanda bacanya saja dulu, ya. Tanda harokatnya dulu. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita coba terapkan harokat-harokat ini ke dalam huruf hijaiyah langsung dan bagaimana cara membacanya, ya. Insya Allah semoga semuanya kita semua panjang umur, bisa melanjutkan pembelajaran untuk pekan depan, ya. Insya Allah kita akan coba terapkan tanda baca ini, harokat ini ke setiap huruf hijaiyah. Untuk pertemuan hari ini, tujuan pembelajarannya Bapak harapkan Anda semua mampu mengenal tanda baca ini, yang 3 ini. Fathah, kasroh, dan domah. Demikian, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan Anda ada manfaatnya, khususnya buat Bapak, umumnya buat Anda semua. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pembelajarannya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.